Di sebuah kota yang sejuk, Bandung, hiduplah seorang anak cerdas dan penuh semangat bernama Sherina. Ia adalah anak pindahan dan kini menjadi murid baru di sekolahnya. Namun, awal perjalanan di sekolah ini tidaklah mudah. Di sekolah, ketika murid sedang pikir membersihkan kelas, datanglah Sadam dan kawan-kawan. Sadam dan kawan-kawan itu terkenal dengan sifat jahilnya. Oleh karena itu, dia punya ide kejahilan untuk seorang temannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Namanya Sherina. Sherina, bisa tulis nama kamu di papan tulis? Bisa, Pak. Sherina, M-nya itu apa ya? Monyet! Kamu nggak ke kantin, Sher? Enggak deh, di sini aja. Kamu takut sama Sadam ya? Enggak juga. Sebenarnya yang di nama kamu itu apa sih, Chef? M-nya itu Melody. Soalnya mamaku seorang pengarang lagu. Jadi kamu suka nyanyi? Suka. Anak monyet. Anak monyet dari pisang. Biarin aja, Cher. Sadam emang gitu. Kalau diladenin makin menjadi. Sadam pernah masukin kata ke tas aku tahu. Emang gak ada yang berani lawan dia? Gengnya Sadam kan sukanya main kasar. Mana ada yang berani lawan dia? Kalau aku bilang sih, Sadam jangan dilawan. Nggak enak berurusan sama dia, dijahatin melulu. Jadi kita tetap temenan sama dia walaupun dia kasar kayak gitu. Kalau kamu jadi aku, kamu mau ngapain? Iya lawan dong. Lawan? Emangnya kamu berani sama dia? Pada nongkrong tapi berani sama anak kecil. Buset, ini orang berani banget. Itu tandanya dia suka sama kamu, Dam. Gimana aja kamu dong. Kutilonta, sini kalau berani. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, ayam jago, kumeriuk, bekal-bekal. Dia memang dahsyat, tapi Dam, dia ngeledek tuh. So tahu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar di mulut. Dia memang kuat, kuat makannya alias langsung. Semuanya diam. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan biasanya gampang hero. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Biasanya gampang hero.
Kalian berdua apa-apaan sih? Berkelahi bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi Pak, dia duluan yang mulai. Enggak Pak, Sherina yang salah. Sherina, Syadam, cukup. Kalian berdua sama-sama salah. Sekarang kalian harus saling minta maaf. Bagus. Saya harap ini jadi pelajaran untuk kalian berdua. Tak ada gunanya bermusuhan. Kalian harus belajar saling bekerja sama dan saling menghormati. Mengerti? Mengerti, Pak. Tahun-tahun berlalu, Sherina dan Sadam tak lagi anak-anak. Mereka menempuh jalan masing-masing. Sherina kini adalah seorang jurnalis muda berbakat di sebuah stasiun televisi bernama Next TV. Di sisi lain, Sadam tak lagi anak sombong yang suka bertengkar. Mereka berdua telah lama berpisah, tanpa tahu bahwa takdir perlahan membawa mereka kembali ke dalam kisah yang lebih besar. Dan petualangan itu akan segera dimulai kembali. Jadi Pak, alasan Bapak mengundang kami berdua ke sini ada apa ya Pak? Jadi saya ingin bicara dengan kalian berdua. Sherina, Aryo, kalian berdua saya tunjuk untuk liputan spesial kali ini. Liputan tentang apa ya Pak? Tentang penangkaran dan penyelamatan orangutan di Kalimantan. Jadi ada isu perburuan liar yang makin marak. Saya mau kalian berangkat besok. Hah? Besok Pak? Cepet amat besok. Ya, ini berita besar. Kita nggak bisa nunggu. Saya sudah atur semua, termasuk akses masuk ke pusat rehabilitasi orangutan di sana. Sherina, saya tahu kamu bisa menangani ini. Kamu pernah menangani liputan lingkungan sebelumnya kan? Tentu Pak, tentu saja saya siap. Bagus. Ini semua informasi yang kalian butuhkan. Pastikan kalian menghubungi kontak yang sudah saya siapkan di sana. Hati-hati di perjalanan dan bawakan berita terbaik. Besok kita ke Kalimantan, Sir. Ketemu orang hutan di sana. Mungkin petualangan baru juga menanti kita. Dari hiruk pikuk ibu kota, Sherina dan Aryo memulai perjalanan menuju Kalimantan. Kali ini, petualangan membawa mereka ke sebuah tempat yang istimewa. Aukal, tanpa mereka sadari, di tempat tujuan sesuatu menanti. Sebuah pertemuan yang tak terduga, dan sebuah kejutan kecil yang membawa kenangan manis. Sherina, Apa? sukaan lo nih. Donat, makanan sederhana. Tapi bagi Sherina, ini lebih dari sekedar kudapan manis. Ini adalah potongan kecil dari masa lalu. Kenangan dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tapi, siapa yang menyiapkannya? Kebetulan, ataukah takdir mulai mempermainkan jalannya? Cher, Hah? Iya ya, apa kabar Cher? baik. Kok bisa ketemu kamu di sini? Ya, aku program manajer Aukal. Selamat datang di Aukal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina Endar. Tunggu. Kamu udah tahu aku bakal datang ke sini? Kami harus memastikan setiap tamu yang datang aman dan sehat sebelum berinteraksi dengan orang hutan. Dan ini? Sambutan spesial buat jurnalis kondang. Oh iya, kenalin, ini kameramen aku, namanya Aryo. Namanya serem. Apa sih? Siapa dia? Jadi Aryo, dia adalah teman masa kecil aku, namanya Sadam. Kita dari SD sampai SMA itu bareng-bareng. Sebagai program manajer, aku ucapkan selamat datang tim pemberitaan dari Next TV. Dengan semangat petualangan, Sherina dan tim Next TV mulai menjelajahi Aukal. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang kehidupan orang utan yang diselamatkan di tempat ini. Anak orang utan ini terpisah dari induknya atau pernah dipelihara secara ilegal. Nah, di sini mereka disiapkan untuk kembali ke alam liar. Menarik. Ayo kita lihat ke tempat lagi. Oke.
Sir, Sadam, Yayang. Gini gak sih, Sir? Dulu tuh waktu sekolah kita sempat berantem sampai bawa teman-teman gitu. Aduh. Di lapangan sampai dipesanin sama bapak guru kita. Bener banget. Gimana ya kabar bapak guru sekarang? Udah lama kayaknya. Baik-baik aja. Oh iya. Mau keliling nggak kita lihat orang hutan yang lain? Ayo. Kenapa senyum-senyum? Aku cuma gak nyangka kamu bisa kerja di hutan. Kenapa? Nggak cocok? Potongan kamu juga sekarang kayak jagoan. Kamu pikir cuma kamu yang jagoan? Ini tas yang dulu kan? Masih ingat aja. Masih robek. Enggak lah. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Dia anak yang berbakat, tapi seringnya lupa akibat. Karena tahukah kawan, dia gak suka aturan. Kalau aturan kebanyakan, malah menghambat kemajuan. Di debat kan? Namun berkat sang jagoan, ku mengerti rela berkorban. Berawal lawan menjadi kawan, lalu ku temukan persahabatan. Kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja. Telah lalui segala masa, walau terasa belum lama. Dulu anak mami, Tak lagi kini pemberani, siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. dulu ku punya sahabat, suka ngerasa paling hebat. Tahukah kawan, Hebat beneran, kok heran? urusan iseng Kalau paling niat, urusan makan donat, jadi sering dia memang kualat. paling kuat. Tetapi dengarlah kawan, Itu yang namanya jagoan. kita selalu bersama, Dari kecil sampai remaja, telah lalui segala masa, walau terasa belum lama. Bersaing menantang, besok yang akan membentang. Siapa sangka, siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. Kita selalu bersama, harusnya tidak pernah terpisah. Hanya kenangan tersisa. Kemana engkau sobat lama? kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja. Telah lalui segala masa, walau terasa belum lama. Hingga asmamu hilang. Tak lagi pernah datang, Siapa sangka, siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. Nostalgia bersama. Sherina dan Sadam menikmati momen pertemuan kembali. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari hutan, ada seorang wanita yang kaya dan hidup dengan segala kemewahan. Namun, ada satu hal yang mengusik hatinya. Teman-temannya selalu memamerkan hewan peliharaan langka, dan ia tidak ingin kalah.
Beb, Ada apa ratuku sayang? kamu coba lihat ini deh. Semua teman-teman Ati udah punya hewan langka. Ada yang pelihara macan tutul, ada yang punya burung langka dari luar negeri. Siska aja punya bayi gajah di vilanya. Terus, kita kan udah punya anjing ras paling mahal, kucing dari Rusia. Kamu mau apa lagi sayang? Aku mau sesuatu yang lebih eksklusif. Sesuatu yang tidak semua orang punya. Sesuatu yang eksotis. Nah, ini dia. Aku mau ini. Orangutan Kalimantan. Lihat matanya yang besar dan ekspresinya yang lucu. Bayangkan kalau dia duduk di ruang tamu kita, terus pakai baju kecil yang lucu. Orang hutan, kamu tahu itu ilegal kan? Mereka itu hewan liar, bukannya mainan. Ih, nggak peduli. Pokoknya aku mau bayi orang utan. Coba pikir, pesta ulang tahunku kan sebentar lagi. Bayangkan kalau aku memperkenalkan tamu-tamu kita pada peliharaan baruku. Semua orang pasti Ya udah, apa sih yang enggak buat kamu? Kamu tunggu aja ya hadiah istimewa dari aku. Nah, gitu dong. Suami aku emang the best. Halo Ujang. Ya bos, ada apa? Saya mau kamu bawakan anak orangutan dari Kalimantan. Secepatnya, cari di hutan pedalamannya. Di sana ada tempat konservasi orangutan Kalimantan. Waduh, nggak bahaya itu bos. Mereka kan ilegal dan dilindungi. Kamu nggak usah takut, udah saya atur semuanya. Nggak berani saya bos, takut ditangkap. Enggak, tenang aja. Kamu juga akan dapat komisi 100 juta. Ya udah, siap bos. Nanti saya cari teman buat kerjaan ini. Oke, bagus. Saya tunggu kedatangannya. Siap bos, 100 juta ya bos. Shailendra menutup telepon dengan senyum puas. Sementara di kejauhan, rencana gelap mulai dijalankan. Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, para pemburu mulai bergerak, menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan dengan niat yang buruk. Dalam hitungan detik, kedamaian hutan akan terusik oleh keserakahan manusia. Bos, menurut saya sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini. Mumpung mereka dalam jangkauan kita. Kalau besok kita belum tentu sedekat ini. Share, kamu tahu nggak sih, orang hutan di sini nantinya itu akan dikembalikan ke habitat mereka. Iya kan? Kak Sadam, bahaya. Ada apa? Ada pemburu, mereka menangkap Sayu. Apa? Sayu? Di mana mereka sekarang? Dia bergerak ke arah utara, menuju sungai. Ayo kita susul. Ayo. Besok pagi kita jual monyet ini ke bos. Dapat duit banyak bro. Lumayan, bisa beli motor baru. Itu Sayu. Kita harus segera mengambilnya. Tapi bagaimana? Mereka bersenjata. Aku tahu. Kita buat mereka lengah dulu. Apa itu? Kayaknya ada sesuatu di sana. Cek dulu. Mereka sudah lengah. Aku akan mengambil duluan. Kak Sadam, Kak Sherina, di mana mereka? Oh, jangan-jangan mereka. Janganlah sedih, janganlah resah, jangan terlalu cepat berprasangka, jangan